Bakal makin kaya kalau gue iri atau senang, iri aja deh. Kamu tenang aja nak, siapapun yang bikin kamu iri bakal mama pitas. Jangan gitu mas, soalnya aku bakal dapetin uang dengan cara bikin orang iri. Hah? Ya udah nih, kamu lihat deh, mama punya cincin baru. Ya lumayan iri sih. Loh, kok nambahnya cuma 100.000? Artinya mama nggak perlu kasih kamu uang jajan lagi kan, cuman bikin kamu iri aja udah dapetin duit. Tapi jangan sering-sering juga kali mah, karena kan itu nggak bagus buat kesehatan aku. Udah, kamu keluar aja sana di dunia luar, kamu pasti bakal lebih iri sama orang lain. Nggak apa-apa, iri sama dengan banyak uang. Keisha, lo kenapa bengong gitu? Lihat itu deh. Romantis banget ya, mereka berdua cakep banget di drama itu. Wow. Keisha itu sengaja kan bikin gue iri, dia kan tahu gue nggak punya pasangan. Oh, ternyata saldo yang bertambah itu tergantung seberapa iri kita. Lagi seru nonton dramanya, dikit lagi mereka... udah, emang itu cerita apaan sih? Drama Feud the Aichi. Jadi ceritanya si cowok itu rela ngasih semuanya demi bayar utang cinta 3 kehidupan. Gue aja sampai gak mau berhenti nontonnya karena dia bakal happy ending. Dan pemerannya itu Pailo loh, cakep banget. Gue iri deh lo punya waktu buat nonton sedangkan gue harus belajar terus. Makanya jadi anak tuh jangan ambis. Sekali-sekali harus refreshing, mending nonton Feud. Feli, kamu harus bayar uang sekolahmu karena udah nunggak 100 juta loh. Hah? Kok banyak banget bu? Sekolah ini kan 100 juta per bulan, bagi saya itu sedikit sih. Tapi... Oh, ya udah bu, saya bayar sekarang. Udah saya transfer ya. Hah? Bukannya kamu nggak punya uang? Mulai sekarang saya bisa ngasilin duit sendiri bu, gampang dengan cara iri aja. Kalau gitu, saya bawa kamu ke suatu tempat deh, saya bakal buat kamu iri banget. Ngapain saya ikut ibu? Emang apa keuntungannya bagi saya? Seperti apa kata kamu tadi, saya bakal bantu kamu buat menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat kamu lebih iri. Kalau nggak jelas gini, saya nggak mau deh bu. Pokoknya kamu bakal dapat uang yang tak terduga. Yakin mau sia-siain kesempatan emas? Gue ikut pun gak ada salahnya kan? Coba aja deh. Ya udah deh, saya ikut bu. Mulai sekarang kalian semua harus panggil gue sebagai orang terkaya. Kenapa tiba-tiba gitu, Kay? Kekayaan gue udah 1 miliar, lo nggak punya kan? Lo kok jadi sombong banget sih? Pokoknya mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi, biarin aja lo diasingkan. Ih, lo jahat banget, Kay. Lihat aja nanti gue bakal balas dendam sama lo. Fail, selanjutnya gue bakal rebut perhatian semua orang dari lo. Nggak nambah karena gue kesel banget sama nih orang, bukan iri. Lihat aja ya, nanti pas gue udah dibantu sama Bu Guru, lo bakal nyesel seumur hidup lo. Gue ingetin lo ya, Bu Guru tuh nggak pernah baik sama lo, dia tuh selalu jahatin lo. Jangan sok peduli, lo aja mutus tali persahabatan kita. Aduh, Bu Guru kemana sih? Gue tiba-tiba kehilangan jejaknya nih. Kasian deh nggak punya HP jadi nggak bisa lihat happy endingnya drama Feud the Aichi. Wow. Iya, nggak apa-apa deh lo buat gue iri terus. Dan asal lo tahu, gue tuh nggak peduli sama omong kosong lo. Aduh, Bu Guru mana sih? Lo mau kemana? Bu Guru mau bawa gue ke suatu tempat dan bakal bikin gue iri. Tapi nggak mungkin kan gue ngomong itu ke Tiara. Jangan ikut Bu Guru, dia bakal bawa lo ke tempat yang berbahaya. Tiara, siapa sih yang bakal percaya sama lo? Lo kan selalu jahatin orang-orang. Tapi kali ini gue serius, kalau lo ikut, lo tuh bakal nyesel. Bu Guru itu bakal bantu gue buat dapetin banyak duit dengan cara bikin gue iri. Udah deh, pokoknya kalau lo nggak ngerti, lo diem aja. Nah, itu Bu Guru. Jangan-jangan bener lagi kalau Bu Guru mau jebak Feli. Ya ampun, gue harus ikutin dia. Aduh Bu, cepet amat, saya capek ngejarnya. Kita udah sampai, kamu buka aja ruangan ini. Hah, ruangan apa nih? Kecil banget Bu, dan kayaknya cuma muat saya di dalam. Apapun yang ada di dalamnya bakal bikin kamu iri maksimal. Artinya saya bakal jadi orang kaya nomor 1 di kota ini dan bakal ngalahin Keisha. Ih, cepet buka sebelum terlambat. Oke, 3, 2, 1. Hah, bisa tahu nama keluarga atau nama mantan? Idi, ngapain gue ngurusin mantan, mending keluarga sendiri kan? Astaga nak, kebetulan banget papa kamu selama ini gak pernah ceritain tentang keluarga kita. Iya mas, selama ini kita cuma tinggal berdua kan. Siapa tahu di luar sana masih ada yang lain mah. Seandainya aja mama gak lupa ingatan, mama pasti udah tahu kamu tuh punya kakak atau adik gak? Gak apa-apa mah, aku bakal memecahkan masalah ini. Nama keluarga kita Feli dan Amel. Amel itu kan mama, berarti bener mah cuman kita berdua. Ya, tapi entah kenapa feeling mama mengatakan beda nak. Aduh mah kayaknya mama halu deh, kepala mama terbentuk terlalu keras. Enggak nak, mama yakin jiwa mama masih ada di luar sana. Entah itu papa, adek, ataupun kakak kamu. Hah? Wih Fel gawat, barusan gue ngeliat papa lo, apa dia bangkit lagi ya? Lo yang bener aja lah Kay, mending lo kucek mata lo deh. Ih, gue serius tahu dia tuh lagi belanja sayur. Apaan sih Kay? Hah? Selama ini gue punya keluarga lagi namanya Bastian dan Hani. Bastian itu kan papa gue. Harusnya yang di sini kan masih hidup semua, itu artinya papa masih hidup. Hani itu kan anak SD yang sering datang ke sekolah kita. Lo kenal? Iya, dia sering cari tahu tentang keluarga lo dan sering nanyain lo. Jangan-jangan selama ini dia udah tahu lagi kalau sebenarnya kita tuh keluargaan. Kayaknya lo bisa ngeliat nama keluarga lo sendiri ya, Vel. Saran gue lo nggak usah terusin lagi deh, nanti jadi beban pikiran lo. Gue harus telusurin karena ini permintaan nyokap gue. Bu, ibu kan guru di sekolah ini, jadi pasti kenal yang namanya Hani yang sering datang ke sekolah ini kan? Kenapa tiba-tiba kamu cari Hani? Ya iyalah saya cari dia, soalnya dia keluarga saya, dia tuh anak SD, itu artinya dia adik saya. Ya ampun, jelasin
penjelasannya panjang banget. Ibu jadi ragu deh sebenarnya dia adik kamu atau bukan. Lah, serius Bu? Cuman saya agak lama terpisah sama dia aja sih. Enggak. Hani itu nggak punya keluarga. Dia itu sebatang kara. Ih, apaan sih Bu? Vel, mending lo ikut gue. Apaan sih, Ti? Gue belum selesai ngomong sama Bu Guru. Ih, udah Vel, cepet ikut gue. Iya deh, gue jalan sendiri nggak usah didorong. Bahaya tuh anak. Kenapa sih Ti lo ngelarang gue kayak gitu? Ya ampun, lo gak tahu ya kalau selama ini Hani itu adalah anaknya Bu Guru. Yang bener aja lo, itu artinya Bu Guru udah nyulik Hani selama ini dari keluarga gue. Aduh, kalau itu gue no comment deh Vel. Kok gitu ya dia? Selanjutnya keluarga gue nambah yang namanya Vela. Itu siapa? Vela ya? Gue gak pernah dengar juga sih. Kalau gitu pemikiran lo tadi udah tepat aja, lo harus temuin Hani. Tapi gue agak ragu dia tahu semua tentang keluarga gue ini. Vel, Hani itu punya data keluarga masyarakat yang ada di kota ini. Kayaknya tanggung jawabnya gede juga ya, padahal kan dia masih SD. Aduh, mana sih yang namanya Hani? Gue udah keliling sekolah, harusnya jam segini dia dateng kan? Kak Feli cari aku ya? Oh, kamu yang namanya Hani? Ya ampun, kamu keluarga kakak. Sekarang kamu jelasin ke kakak, siapa yang namanya Vela? Enggak, aku nggak tahu itu siapa. Loh kenapa? Padahal kan kita keluarga, dan apalagi kamu punya datanya kan? Enggak, aku nggak punya data apa-apa, aku cuma anak SD biasa. Kamu kayak gini makin mencurigakan. Kalau gitu, kamu datang aja ke rumah kakak, nanti kamu bakal tinggal di rumah kakak. Aku tuh hidup sendiri aja, sebatang kara. Ih, kamu aneh banget deh. Mama kan lupa ingatan, jadi dia nggak bisa ceritain ke kakak. Cuman kamu yang bisa, soalnya kan kakak baru balik dari luar negeri. Ada yang telepon aku, Kak. Aku harus pergi. Astaga, gimana sih tuh anak? Gue kan belum selesai ngomong. Aku pulang. Adek, kamu ngapain ada di rumah kakak? Udah kakak bilang kan, kamu sih nggak mau tadi. Aku cuman nggak sengaja lewat kok. Nggak sengaja lewat kok masuk ke halaman belakang. Aneh deh kamu. Ya udah, aku kasih tahu kakak. Di dalam buku ini ada daftar nama keluarga kita. Wah, yang benar. Kalau gitu kamu kasih tahu kakak siapa sih Vela itu? Sebenarnya dia adalah warna keluarga. Ini maksudnya apa mah? Mulai sekarang setiap orang di kota kita bakal dapat warna keluarganya masing-masing. Hijau rendah, merah biasa, biru tinggi. Emang apa gunanya mah? Pokoknya keluarga yang patut dihormati itu adalah yang warna biru. Kalau keluarga kita apa ya mah? Untung aja merah mah. Loh, kok merah? Ya udah nak, pokoknya itu bagus kan. Jadi kita nggak terlalu dihormatin, tapi kita juga nggak ditindas. Oke mah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir posisi aku kan. Aku bakal pergi ke sekolah dulu mah. Bye. Tunggu nak, tapi kamu ingat pesan mama ya. Kamu nggak boleh temenan sama orang yang warna keluarganya beda. Iya mah, kalau itu aku juga tahu. Kalau kita temenan sama warna yang beda kan bisa-bisa kita metong. Udah ya, aku pamit mah. Semoga aja tuh anak gak hilaf. Kesya, kita ke kantin yuk. Maaf Vel, gak bisa soalnya warna keluarga gue merah. Lah iya sama, gue juga merah. Jadi lo gak perlu khawatir, kita bisa temenan. Yang bener, akhirnya gue punya temen. Dari tadi gak ada yang warnanya merah loh. Maksud lo yang dapat warna merah cuma kita berdua? Sayangnya iya. Kalau gitu artinya kita cuma bisa temenan berdua, gak bisa nambah member lagi. Gak bisa juga karena murid di sekolah kita tinggal 4. Gue, lo, Tiara, Dela. Kok bisa? Murid yang lain udah pada metong karena mereka banyak yang melanggar aturan. Astaga, kalau gitu gue harus temuin Tiara dan Dela. Lo aja deh, gue pergi dulu. Kenapa sih tuh anak aneh deh? Tiara, akhirnya gue nemuin lo. Warna keluarga lo apa? Aduh Vel, ngapain sih lo pakai nanya gue? Udah jelas gue biru kan? Itu artinya kita nggak boleh temenan. Kalau kita temenan, kita bisa metong. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Nggak level. Orang-orang yang warna keluarganya tinggi jangan-jangan memang sombong kayak gini. Sembarangan ya lo kalau ngomong. Lo kayak gini sama aja nggak hormat sama gue. Harusnya lo cium kaki gue. Nggak sudi. Kok aneh ya? Kenapa tiba-tiba warna keluarganya jadi loading? Kenapa lo ngeliatin warna keluarga lo? Aneh ya? Bukan urusan lo. Kalau ada apa-apa lo tanya aja sama Bu Guru karena dia penguasa keluarga. Bu, saya mau nanya tentang warna keluarga saya, kenapa loading ya? Pasti karena kamu ngomong sama orang yang punya warna berbeda sama kamu kan? Iya bener Bu. Ya ampun, kalau gitu saya harus gimana dong? Gimana cara balikinnya? Punya keluarga kamu juga kena imbasnya. Mereka nggak muncul semua. Itu semua salah kamu. Iya Bu, saya salah. Saya bakal tebus. Udah, saya nggak mau ribut di sini ya. Pokoknya nanti saya bakal bentuk kelas masing-masing untuk kalian sesuai warna. Astaga, mulai sekarang hidup kita dipandang dari warna keluarga. Ya begitulah takdir. Kalau kamu menolak ini semua, kamu bakal metong. Enggak Bu. Saya sangat senang dengan adanya warna keluarga ini. Saya merasa terbantu. Aduh, gue harus gimana dong? Mama nelpon. Pasti mama mau protes kan? Terpaksa angkat deh. Halo? Anakku, kamu ada ngelakuin apa di sekolah? Kenapa warna keluarga kita tiba-tiba loading? Aku ada ngelakuin sedikit kesalahan, Ma. Cuman mama tenang aja, aku bakal perbaikin sebentar lagi. Mama gak mau tahu, kamu harus perbaikin atau kamu gak boleh pulang ke rumah. Ya, tapi Ma, aku bahkan gak tahu gimana caranya balikin warna keluarga kita ini. Maafin aku, Ma. Loh, malah dimatiin. Lo tenang aja, Vel. Warna keluarga lo bakal muncul lagi pas jam 12 siang kok. 12 siang? Udah kayak Cinderella aja. Pokoknya nanti muncul habis lo buka suatu ruangan.
Oke anak-anak, sekarang udah jam 12 siang, itu artinya saatnya kita pembagian kelas. Jadi tulisan kelas kita yang mana ada di dalam sini, Bu? Ya udah jelas lah, Vel, masa pakai tanya? Loh, Dela mana? Kok dia masih belum muncul? Udah, Vel, mending lo pikirin diri lo sendiri aja, nggak usah pikirin orang lain. Oke, nggak usah ribut lagi, pokoknya kalian harus pergi ke kelas kalian masing-masing sekarang. Kelas gue yang A, berarti yang ini kan? Gue harus buka, kira-kira isinya ada siapa ya? 3, 2, 1. Loh, bisa tahu umur orang atau umur hewan? Di kota gue kan gak ada hewan, jadi mending tahu umur orang aja. Halah, kamu itu sok-sokan, paling kekuatan kamu itu gak bisa digunain kan? Masa sih? Tapi aku tahu kalau umur mama itu 50. Mama tenang aja, walaupun mama umurnya tuh 50, tapi mama tetap awet muda. Ih, kamu bisa aja deh. Ya udah kalau gitu mama percaya kalau kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Hah? Emangnya di kota ini ada masalah tentang umur, mah? Jelas ada dong. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu juga tahu apa yang harus kamu pecahin. Mama kasih clue deh. Clue-nya itu ada di sekolah kamu. Iya, apaan sih mama? Bikin aku penasaran aja deh. Hai Keisha, umur lo? Hah? 14 tahun? Iya bener, emangnya kenapa, Vel? Bukannya kita tuh udah SMA ya? Kalau masih umur 14? Oh alah, itu kan cuma angka, tapi kan yang dinilai dari otak. Gue emang di-upgrade kelasnya. Oh, ada ya program kayak gitu. Berarti lo pinter banget dong, Kay. Bisa dibilang kayak gitu loh. BTW lo tau dari mana tentang umur gue? Gue punya kekuatan bisa melihat umur seseorang. Astaga, jangan lo pakai di sekolah ini, Vel. Bahaya banget. Lah, sahabat gue sendiri malah ngelarang gue. Tapi nyokap gue malah nyuruh gue lo pakai di sekolah ini. Jangan dipakai di sekolah ini. Kayaknya nyokap lo gak